riwayatnya sama seperti orang menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain, pahalanya sedemikian besar. Kalau orang berdoa dikabulkan oleh Allah doanya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemarin ada orang tanya kepada saya di majelis, Ustadz, kalau memang setan dibelenggu, kenapa kok masih banyak orang yang tidak berpuasa? Kenapa kok kita masih tergoda untuk melakukan perbuatan dosa? Jawaban saya singkat. Apa itu jawaban saya? Kita sendiri sudah seperti setan. Ya. Jadi tidak perlu setan sebenarnya. Kita ini sudah seperti, kita ini sendiri sudah membawa bibit-bibit setan pada diri kita. Buktinya apa? Buktinya ayat Al-Quran yang mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Setan mengajak keburukan. Hawa nafsu kita yang ada pada diri kita mengajak kita kepada keburukan. Ada riwayat mengatakan bahwa nanti ketika Nabi Isa alaihissalam datang bersama dengan Imam Mahdi, maka salah satu yang akan dibunuh oleh Nabi Isa dan oleh Imam Mahdi pada saat itu adalah iblis. Kan ada permintaan iblis ya, ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa permintaan iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, undurkan, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan, sampai hari manusia atau makhluk dibangkitkan. Permintaannya iblis apa? Diberi umur panjang sampai hari kiamat. Tapi apa kata Allah? Apakah Allah mengabulkan doanya, permintaannya iblis? Allah mengatakan, qal fa innaka minal munzarin, minal munzarin, engkau akan ditangguhkan, umurmu akan dipanjangkan. Tapi apakah sampai seperti permintaanmu hari kiamat? Enggak. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah diketahui. Kapan hari yang diketahui? Di dalam riwayat dikatakan itulah yang terjadi sebelum hari kiamat ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi datang. Iblis akan terbunuh pada saat itu, akan mati, akan dimatikan oleh Allah. Yang menjadi permasalahan adalah dulu Nabi Adam itu iblis bersumpah akan memalingkan anak cucu Adam. Nah sekarang iblisnya sudah tidak ada, berarti anak cucu Adam jadi baik semua? Enggak. Tetap akan ada penyimpangan-penyimpangan dan dosa-dosa, sehingga kemudian setelah dosa menyeluruh, kiamat akan tiba. Ya kan gitu kan ceritanya ya. Kiamat itu akan datang ketika semua sudah kafir, nggak ada lagi orang mukmin. Nah, berarti siapa yang mengajak kepada kekafiran kalau bukan iblis? Jawabannya siapa? Manusia sendiri. Manusia sendiri sudah seperti setan. Ya. Minal jinnati wan nas. Syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ada setan-setan dari manusia dan jin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalian yang masih hati kalian suci, hati kalian bersih, dosa kalian masih bisa dikatakan sangat minim. Dekatnya kalian pada Allah membuat orang-orang seperti saya iri. Kalian itu sedemikian dekat dengan Allah tanpa kalian sadari. Tanpa kalian sadari. Kalian nggak sadar ya kalau kalian dekat sama Allah ya. Tapi ketahuilah orang-orang seperti saya yang sudah menginjak usia relatif tua, menyadari bahwasanya betapa usia kalian adalah usia seseorang dekat dengan Allah. Doa kalian lebih diijabah oleh Allah daripada doa orang seperti saya. Karena itulah, doakan orang-orang yang dekat dengan kalian, termasuk orang yang sedang berbicara ini, doakan, sebut namanya dalam doa-doa kalian ya. Supaya jangan doanya, ya Allah semoga ini Ustadz ini atau Pak yang ngajar tafsir ini semoga ngasih nilainya A. Jangan doa gitu. Kalian akan nilainya A terus. Dan semua kalian akan dapat nilai A, asalkan kalian belajar. Ya, doakan yang baik-baik untuk semua orang. Oke, kita masuk pada pembahasan kita. Pelajaran mimbar cukup sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 65. Surat Shad ayat 65.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana mundziru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar." Yang kita akan bahas adalah ayat yang pertama yang tadi kita baca. Qauluhu ta'ala, "Qul innama ana mundzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah mundzir. Mundzir adalah pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, dan tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Al-Wahid, yang maha satu. Al-Qahhar, yang maha berkuasa, yang maha mengalahkan segalanya. Sampai firman Allah ila qaulil azizil ghaffar. Itu ila qaulihi artinya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang mana dia adalah Al-Azizul Ghaffar. Al-Aziz kalau mau dilihat artinya adalah yang maha mulia, Al-Ghaffar adalah yang maha pengampun. Nanti. Ini adalah dua ayat yang berkenaan dengan tauhid. Nah, pertanyaan saya kepada kalian, siapa di antara kalian yang mau membaca lalu kemudian namanya saya catat di dalam buku sakti ini? Siapa yang mau baca? Bismillah, jangan takut salah. Yang belum, Ustaz. Kenapa? Yang belum lah, banyak. yang sudah dapat reward. Silakan yang lain. Kalau enggak, rewardnya saya ambil sendiri nanti. Saya boleh, Ustaz. Silakan Novia. Lanjutin yang tadi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ayataini amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi iblaghi annahu mundirun wa anna Allah ta'ala wahidun fil wahiyati faqauluhu fil uluhiyati faqauluhu innama ana mundirun yufidu qasrihi fi kaunihi mundiran wa nafisa irul awradi allati rabbuma rubbama tatlabbasu bihi da'wata bainan nasi min bainan nas ala auja'a kama yasiru ilaihi ma fi akhiril ayati min qaulihi qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Ya. Nah, ngerti kan enggak? Nggak bisa. Lanjut satu paragraf dikit lagi yang kecil itu. Wa qauluhu wa ma min ilahi illallah ila akhiril ayataini iblagu li tauhidihi ta'ala hujjatun yadullu 'alaiha ma waradda min sifatihi madlulu 'alaiha bi asma'ihi. Ya, oke. Sampai di sini. Qauluhu ta'ala, perhatikan bacaan saya. Kalau yang punya mau di kata kasroh, nanti soalnya ujiannya adalah dikasih matan, dikasih teks, kalian suruh kasih kata kasroh, jadi jangan keliru. Qauluhu ta'ala qul innama ana mundzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar ila qaulihi al-azizul ghaffar. Fil ayataini amaran nabiyya. Yani Allah amaran nabiyya. Allah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disuruh apa? Nabi biiblaghi, untuk menyampaikan
annahu mundzirun, bahwasanya dia sang nabi ini adalah mundzir, pemberi berita peringatan. Wa annallaha ta'ala wahidun fil uluhiyah, dan bahwasanya Allah taala itu Maha Esa, Maha Satu dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah adalah kebertuhanan, yani ketuhanan, maaf, ketuhanan. Yani Allah itu dalam ketuhanan adalah satu, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Maksudnya gitu. Kalau dikatakan uluhiyah itu adalah ketuhanan, pertanyaan ada berapa Tuhan? Jawabannya satu. Siapa Tuhan itu? Allah. Wa qauluhu, maka firman Allah, innama ana mundzirun, sesungguhnya aku adalah mundzir, pemberi peringatan. Firman Allah ini yufidu qasrahu, yufidu, ya, memberikan ifadah, menunjukkan, memberikan makna. Qasrahu dengan yufidu qasruhu, maaf, qasruhu, yufidu qasruhu, maka singkatan kata yang sangat singkat, innama ana mundzir itu kata yang singkat. Yufidu qasruhu, dengan kata-kata yang singkat ini ingin menyampaikan apa? Fi kaunihi mundziran, bahwasanya dia sang nabi adalah mundzir, adalah pemberi peringatan. Selain itu apa? Wa nafyi, yani fi kaunihi wa fi nafyi, dan meniadakan, menafikan sairil aghrab. Dengan mengungkapkan aku adalah pemberi peringatan, Nabi sedang menafikan aghrab yang lain. Apa itu aghrab? Aghrab itu adalah tujuan, niat, ya, tujuan atau niat. Allati rubbama, yang mungkin saja, rubbama itu artinya mungkin saja. Tatalabbasu, berhubungan, terkait dengan sesuatu. Tatalabbasu bihi dakwah, yang bisa, yang mungkin saja dakwah, ajakan Nabi itu mungkin saja akan diselimuti oleh niat-niat dan keinginan-keinginan yang lain. Bainan nas, ketika beliau berdakwah tengah manusia. Misalnya apa? Misalnya min talabi malin, mencari harta, au jahin, atau kedudukan. Kama yushiru ilaihi fi akhiril ayat, sebagaimana nanti di akhir ayat-ayat ini akan ada isyarah, akan ada petunjuk kepada sana, kepada itu. Min qaulihi, dengan firman-Nya, qul ma as'alukum alaihi min ajr, katakanlah wahai Rasul, aku tidak meminta pahala dan upah apapun atas dakwah yang aku lakukan, tabligh yang aku lakukan. Wa ma ana minal mutakallifin, aku adalah orang yang tidak membebani. Nah, apa maksud daripada paragraf ini? Maksudnya begini. Rasulullah disuruh mengatakan kepada umatnya, wahai Rasul, katakan kepada umat, aku adalah mundzir, aku adalah pemberi peringatan. Kata-kata singkat aku adalah pemberi peringatan itu bukan hanya menunjukkan Nabi memiliki misi menyampaikan peringatan akan adanya hari kiamat, akan adanya neraka, akan adanya kemarahan Allah, bukan hanya itu. Tetapi kata ana mundzir itu juga menafikan adanya tendensi-tendensi lain. Kan orang berdakwah itu kan kadang ada tendensi lainnya. Betul nggak? Seorang ustadz berbicara di mimbar. Ustadz berbicara di mimbar. Ada ustadz yang berbicara lillahi ta'ala. Emang dia kepingin menyampaikan apa yang dia tahu kepada umat. Dia ingin mengajak umat kepada kebaikan. Ada ustadz yang naik ke atas mimbar ceramah bukan tujuannya memberikan petunjuk kepada umat. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau pulang amplopnya jangan dilupakan oleh panitia. Apalagi semakin tebel, maka senyumnya ustadz akan semakin manis, ya, semakin manis. Nah, kadang ada orang yang walaupun dia nampaknya secara zahir orang yang baik, serbannya masya Allah, ya, selendangnya masya Allah, minyak wanginya kasturi atau apa. Nah,
Bisa jadi dia naik ke mimbar tujuannya adalah untuk talabu malin, mencari harta. Au jahin, mungkin tidak mencari harta tapi mencari kedudukan. Aku diundang sama si fulan. Kalau aku diundang sama fulan ceramah di sana atau saya tabligh di sana, maka saya bisa punya kedudukan. Orang akan menghormati saya, tangan saya dicium bolak-balik, ya. Kata-kata saya akan didengar. Talabu jah, minta kedudukan. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari harta, tidak mencari tahta. Allah mengatakan, ya Rasul, wahai Muhammad, wahai Rasulku, sampaikan kepada umat bahwa aku adalah munzir, aku adalah pemberi peringatan. Dengan mengatakan begini berarti apa? Aku tidak cari harta, aku tidak cari tahta. Ya, jelas ya. Apalagi nanti di akhir ayat-ayat ini, di ayat, kalau ini kan ayat 65 ya, nanti di ayat 8, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Ini di ayat berapa? 86. Jelas di sini? Alinea berikutnya, wa qauluhu wa ma min ilahin illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min ilahin illallah, sampai akhir ayat, dua ayat ini, yaitu sampai akhir Al-Azizul Ghaffar. Ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan tauhid. Iblaghun, penyampaian. Li tauhidihi ta'ala, tauhid Allah, pengisaan Allah. Bihujjah, dengan dalil, dengan argumentasi, dengan alasan, yadullu 'alaiha ma urida min sifatihil madluli 'alaiha bi asma'i, dengan argumentasi yang menunjukkan kepadanya apa yang ada pada sifat-sifat Allah, dengan asma-asma Allah, dengan semua apa yang ada pada Allah, nama-nama Allah itu ada sifat-sifatnya. Allah punya sifat apa sih? Segala macam sifat yang dimiliki oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala muwahhad di situ. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala. Dari semua nama-nama Allah, mau ambil nama-nama apa saja, kalau seandainya kita melihat semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, maka kita tidak akan menemukan adanya maujud yang seperti Allah. Faqauluhu wa ma min ilahin illallah. Firman Allah, wa ma min ilahin illallah, nafiyun likulli ilahin. Menafikan segala bentuk Tuhan. Tidak ada Tuhan. Sekarang pertanyaan, sebenarnya arti ilah itu apa sih? Apa arti ilah? Wal ilahu huwal ma'budu bil haqq. Yang disebut dengan ilah adalah yang disembah dengan sebenarnya. Yani ayat wa ma min ilahin illallah menafikan segala macam sesembahan yang sebenarnya. Ghairahu ta'ala, selain Allah ta'ala. Wa amma thubutu uluhiyatihi ta'ala, adapun ketetapan bahwa Allah itu adalah Tuhan, adapun ketetapan ketuhanannya Allah, fahuwa musallamun, itu adalah sesuatu yang musallam, yang tidak terbantahkan. Bintifai uluhiyati ghairihi, karena ketuhanan selain Allah ternafikan. Ketika ketuhanan selain Allah ternafikan, berarti hanya ada ketuhanannya Allah. Idla niza'a bainal islami wa syirk fi asli thubutil ilah. Antara Islam dan syirik itu sebenarnya tidak ada perbedaan dalam masalah apa? Dalam masalah ada Tuhan atau tidak. Orang-orang kafir mempercayai ada Tuhan apa enggak? Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Abu siapa lagi itu yang zaman dulu itu jahiliyah. Kalau ditanya ada Tuhan apa enggak? Jawabannya apa? Ada. Nah sekarang orang-orang Islam ditanya, Ali ditanya, ada Tuhan apa enggak? Ada.
apa namanya Umar ditanya ada apa namanya Tuhan apa enggak? Ada. Abu Dzar ditanya ada Tuhan apa enggak? Ada. Siapa lagi? Sahabat-sahabat Nabi. Misalnya sahabat Abu Bakar ditanya, ada enggak Tuhan? Jawabannya ada. Apa bedanya mereka dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik? Sama-sama mengatakan Tuhannya ada. Dalam masalah keberadaan Tuhan tidak ada yang menentang. Pertentangan ada di mana? Perselisihan ada di sini. Siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Nah, kalau seandainya dikatakan Tuhan itu adalah Allah, semuanya yakin bahwa Tuhan itu Allah. Cuma masalahnya apakah hanya Allah sendiri? Apakah Allah sendiri? Kalau orang-orang Muslim mengatakan Allah sendiri, orang-orang kafir enggak, yang lainnya tidak Tuhan. Nah, ayat ini menafikan yang lain. Nah, kalau semua yang lain dinafikan, yang tersisa siapa? Allah. Ini ketuhanannya Allah tidak ternafikan. Idla niza'a bainal islami wa syirki fi asli thubutil ilah. Tidak ada perselisihan antara Islam dan syirik dalam masalah apa? Dalam masalah bahwa ada Tuhan. Wa innaman niza'u, perselisihan antara Islam dan syirik itu di mana? Fi annal ilah wa huwal ma'budu bil haqq huwallahu ta'ala aw ghairuh. Perselisihannya adalah bahwa Tuhan yaitu yang disembah dengan sebenarnya itu Allah atau yang lain. Ala annama dzukira fil ayataini minas sifat, bahwa apa yang disebutkan di dua ayat ini, di dua ayat yang kita baca ini, dari sifat-sifat Allah mutadamminun li itsbati uluhiyati, mengandung sesuatu yang membuktikan bahwa Allah itu Tuhan. Kama annaha hujjatun ala intifai uluhiyati ghairihi ta'ala, sebagaimana apa yang disebutkan di dua ayat ini mengandung apa? Mengandung bukti bahwa selain Allah bukan Tuhan. Ayo kita lihat lagi ayatnya mengatakan apa, coba dibuka Indat ayatnya supaya semuanya bisa lihat. Halaman 221. Ya, terus masih satu lagi 220 berarti. Ya, ini ayatnya. Qul innama ana mundzir wa ma min ilahin illallah. Pertama, sifatnya apa? Al-Wahidul Qahhar. Dia adalah yang maha satu dan maha apa? Maha menguasai dan mengalahkan. Yang kedua, yang berikutnya lagi sifat apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah lah Tuhan yang mengelola, mengatur langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Pertanyaan, kalau dikatakan Lata, Uzza, Hubal, sama lagi, Manat dan yang lain berhala-berhala itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka yang mengatur langit dan bumi? Apakah mereka yang mengatur apa yang ada di antara langit dan bumi? Apakah mereka yang mengalahkan segala sesuatu? Apakah mereka yang satu? Apakah mereka aziz, mulia? Apakah mereka Ghaffar, mengampuni kalau ada yang berbuat salah? Jawabannya enggak. Nah, ketika tidak, maka mereka tidak layak untuk menjadi Tuhan. Yang layak untuk menjadi Tuhan adalah siapa? Yang punya sifat wahid, qahhar, Rabb, aziz, Ghaffar. Yang punya sifat-sifat ini yang paling layak menjadi Tuhan, yang layak untuk disembah. Jelas? Ya, turun lagi ke ayat tadi. Ya. Wa qawluhu al-wahidul qahhar. Siapa yang mau baca? Silahkan. Tadi siapa yang baca? Novia ya? Risma udah buka mic, Ustaz. Tadi siapa? Novia Era ya? Novia Era Faiza. Siapa yang buka mic? Risma.
Tri Risma hari ini. Gimana Risma? Jadi